Baik, ya kita mulai materi kita mengenai di chapter 3 ini tentang preprocessing ya. Jadi tentang preprocessing. Tentunya teman-teman semua sudah familiar dengan kata-kata preprocessing ya. Sebagian di SSD juga mungkin pernah mendengar ya di minggu kemarin dan di beberapa mata kuliah. Saya rasa juga ada ya. Kita akan bahas outline-nya sebagai berikut, yaitu overview-nya ya tentang kualitas data, kemudian eh, tugas-tugas major task itu ya task besar gitu ya di dalam data preprocessing. Kemudian nanti ada yang disebut prosesnya ya di dalam data preprocessing itu data cleaning, kemudian data integration, data reduction, data transformation and discretization, dan nanti summary-nya ya terakhir. Oke, kita mulai ke data quality ya. Data quality, kalau kita lihat, mengapa sih kita membutuhkan preprocessing ya? Gitu. Mengapa kita membutuhkan preprocessing? Ya tadi ya, tidak semua data yang kita dapatkan itu dari awal ya, itu bagus gitu ya. Tentu saja eh, nanti kita akan tidak semua data yang kita dapatkan itu berkualitas ya. Kualitas. Makanya kita mesti melakukan pre-processing ya, atau pra-proses sebelum kita nanti melakukan processing. Tentunya processing di sini mungkin bisa implementasi dari model gitu ya, seperti misalnya eh, kalau kita mau lakukan prediksi ya menggunakan machine learning teknik gitu ya, atau klasifikasi ya, itu masuk di bagian processing. Nah, pre-processing ini adalah tahap sebelumnya gitu ya, untuk membuat si datanya jadi lebih berkualitas gitu ya. Karena tadi ya tidak semua data itu bagus gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi eh, ada beberapa elemen-elemen yang penting ya untuk kita bisa measure gitu ya, atau mengukur kualitas sebuah data. Nah, yang pertama itu ada akurasi ya. Akurasi ini maksudnya adalah correct or wrong, accurate or not ya. Jadi datanya betul atau enggak ya gitu ya. Akurat atau tidak, eh, nilai kebenarannya seperti apa, betul apa enggak ya data ini gitu ya. Itu akurasi ya, akurasi dari sebuah data. Nah, ini akurasi ini nanti akan berbeda dengan akurasi di machine learning, tentunya di data processing. Kalau di sini kita bicara data akurasi ya, si datanya itu sesuai dengan kebenaran apa enggak gitu ya. Sebetulnya mudahnya seperti itu, apakah ini benar atau enggak ya, correct or wrong kan ya, accurate or not ya. Kemudian yang kedua itu completeness ya. Completeness artinya semuanya tersedia secara komplit gitu. Data kualitas yang baik, dia pertama akurat, kemudian dia juga komplit ya, datanya tidak tidak ada yang istilahnya missing ya, atau unavailable atau tidak terrecord. Misalnya kalau kita mau eh, mengobservasi atau melakukan pengumpulan data tinggi mahasiswa ya di ITERA. Nah, komplit itu artinya ya lengkap gitu ya, lengkap, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang tidak terrecord gitu ya. Nah, itu completeness. Jadi semakin komplit semakin bagus ya, bukan semakin banyak semakin bagus, beda ya, tapi semakin komplit semakin bagus. Bisa aja banyak tetapi dia nanti ada yang disebut dengan redundan ya, sama gitu, sama aja datanya sebetulnya. Nah, itu juga akan eh, mempengaruhi ya. Nah, di situ dari segi completeness-nya. Kemudian ada yang disebut dengan konsistensi ya. Konsistensi ini berarti ya konsisten datanya ya. Nah, eh, datanya ya nggak ngawur gitu ya. Sebagian termodifikasi, sebagian enggak gitu ya. Tiba-tiba datanya
berubah jauh gitu ya. Harusnya dia di range dari 0 sampai 1. Kemudian tiba-tiba ada data yang nilainya 59 ya, itu berarti 59, 60 itu kan tidak konsisten gitu ya, tidak konsisten. Yang lain sama tapi dia beda sendiri ya. Jadi sebagiannya seperti ini, sebagian ini. Belum lagi kita bicara tipe datanya ya. Yang satu misalnya dia float gitu, yang satu lagi integer kan berbeda ya. Nah, berbeda. Nah, itu nanti akan ada di masalah konsistensi. Kemudian ada yang disebut dengan timeliness gitu ya. Ini terupdate gak datanya? Apa ini data yang lama gitu. Nah, kalau timeliness di sana gitu ya, si faktornya. Kemudian misalnya kalau ada record ya dari sebuah database tentang penjualan gitu ya. Ini penjualan ini eh, ada date-nya nggak gitu kan? Kalau nggak ada, dari segi timeliness-nya berarti dia jelek ya, karena nggak bisa membedakan record yang dulu dengan record yang sekarang gitu. Artinya kualitas timeliness-nya tadi itu kurang baik seperti itu. Nah, kemudian ada believability. Jadi kalau ini trustable apa enggak gitu ya, si datanya. Data ini ya tadi ya benar atau enggak, bisa dipercaya atau enggak, apakah ini hoax gitu ya, apakah ini ada manipulasi data di sini gitu ya. Nah, itu di believability gitu. Jadi si usernya itu bisa believe ini dengan baik, berarti artinya data quality kita bagus gitu ya. Masuk akal gitu ya. Kemudian interpretability dan mudah untuk diinterpretasikan, tidak ada ambigu di sini. Semakin gampang interpretability-nya, maka semakin bagus ya data tersebut. Gitu ya. Oke, jadi saya lagi kualitas data ada ini ya untuk memeasure-nya dari beberapa dimensi ini ya, atau aspek ini. Accuracy, completeness, consistency, timeliness, believability, sama interpretability ya. Nah, kalau kita bicara data preprocessing ya, tadi kita bicara data quality, itu adalah background-nya kenapa kita harus melakukan data preprocessing ya. Tadi misalnya karena ada data yang tidak akurat, atau tidak komplit, tidak konsisten, kurang baik secara timeliness gitu ya, nggak believable, kemudian interpretasinya jelek gitu ya, tidak mudah. Nah, makanya ada yang dinamakan data preprocessing. Nah, data preprocessing ini punya task utama gitu ya, hal-hal yang dilakukan yang secara garis besar gitu ya dilakukan di dalam data processing. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman, yaitu data cleaning, ada yang namanya data cleaning, kemudian data integration, kemudian data reduction, nah yang keempat data transformation dan data discretization ya. Nah, jadi dalam data preprocessing ini ada 4 bagian besar ya, kelompok besar kalau diklasifikasikan gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan data cleaning ya. Data cleaning ya, namanya juga cleaning, artinya membersihkan data gitu ya. Jadi contohnya dalam data cleaning itu ada fill in missing values ya, mengisi value-value yang missing tadi ya, karena misalnya tadi tidak komplit gitu. Kemudian ada nanti kalau ada noise kita melakukan namanya smoothing ya. Jadi noise-nya dihilangkan. Kemudian nanti ada juga detection outlier ya, mendetek ini si datanya nih beda sendiri. Kemudian ada juga inkonsistensi tadi di resolve ya, kita lihat. Nah, itu di bagian data cleaning ya. Nah, itu biasanya yang pertama gitu, data cleaning. Kemudian ada juga yang namanya data integration ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita mau mengumpulkan data, kemudian kita mau melakukan processing ya, kita perlu mengintegrasikan beberapa data dari beberapa database misalnya ya. Misalnya nanti apakah ada yang sama datanya ya gitu ya di database A dan database B. Nah, kita perlu melakukan yang namanya data integration ya. Nah, kemudian ada data reduction. Nah, data reduction ini mereduce data ya. Tidak semua kan data
bisa kita gunakan semua. Nah, ada juga teknik mereduce ya untuk nanti menghemat komputasi juga gitu ya. Dan bahkan meningkatkan akurasi atau performance dari satu model ya dengan data reduction yang tepat tentunya ya. Nah, di dalam data reduction ini ada yang disebut dengan dimensionality reduction, reduksi dimensi, kemudian numerosity reduction, reduksi numerik gitu ya. Kemudian ada kompresi data ya. Kompresi data itu dengan kompresi data kan nanti kita bisa mendapatkan size yang lebih kecil, artinya komputasinya semakin baik, tetapi tentu saja dengan mempertahankan modelnya gitu ya. Performa dari modelnya itu masih tetap bagus. Nah, kemudian ada data transformation. Nah, mungkin yang paling sering ya kalau di coding machine learning itu ada yang menggunakan scikit-learn gitu misalnya. Ada yang disebut dengan normalization ya, normalisasi. Salah satu bagian data transformation ya. Kemudian ada juga nanti hierarchy generation ya, konsep hierarchy kita akan bahas. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, jadi satu part saya sudah bahas ya. Saya ingin bertanya ya ke teman-teman. Sebelum teman-teman nanya, saya tanya dulu ya. Oke. Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa ketuanya? Sebentar ya Pak. Ya, Mungkin boleh pakai kelompok yang lama dulu Pak. Ini saya lagi mau rapin dulu Pak. oke. Pakai kelompok yang lama dulu ya. Di data mining RA ya. Kecil ya tulisannya. Oke, Kevin, Fadia, dan Alfian. Betul ya? Kelompok 1? Iya, Pak. Iya. Oke, berarti Kevin ya. Coba bantu saya jawab. Nah, jelaskan tadi hubungan antara data quality dengan preprocessing data. Tiba-tiba ada suara ya. Oke, silakan Kevin boleh menjawab. Tadi saya sudah jelaskan antara preprocessing dengan data quality ya. Itu hubungannya seperti apa? Oke, jadi saya sudah mungkin sebelum dijawab ya, sekalian saya kasih tahu juga. Jadi saya sudah bikin exercise ini sebanyak ada 44 nomor ya. Jadi kalau teman-teman nanti tidak bisa menjawab semua ini, saya jadikan tugas semuanya ya. Makanya lebih baik dijawab di kelas saja ya. Oke, silakan. Kalau kelompoknya nggak bisa jawab, nanti harus mengerjakan tugasnya semuanya ya. Mendingan diselesaikan di sini. Ini adalah kontrol supaya yang saya jelaskan itu masuk gitu ya. Karena beberapa kali saya menjelaskan, ya saya nggak ingin aja apa yang sudah saya jelaskan nggak bisa diterima dengan bagus gitu ya. Itu saja harapannya ilmunya tersalurkan dengan baik. Makanya saya cek and recheck dengan ini. Nggak apa-apa, salah juga. Yang penting ada interaksinya gitu ya. Oke, silakan Kevin dijawab. Tadi saya udah jelaskan perbedaannya, hubungannya antara data query dan preprocessing. Baik, Pak. Kalau data quality itu terdapat akurasi, komplit, konsisten, tepat waktu, ketepatan, dan interpretasi, Pak. Ya. Ya, betul itu. Tadi saya sudah jelaskan. Mengapa tadi kita bahas data quality gitu ya? Apa hubungannya antara data quality ini dengan preprocessing? Jadi kalau kualitasnya buruk, Pak, dapat mempengaruhi proses processing-nya. Ya.
Berarti artinya kita membutuhkan preprocessing gitu. Oke, betul ya. Jadi karena tadi kualitas data itu berbeda-beda, jadi hubungannya adalah dari kalau kita ukur tadi si data kualitasnya dari beberapa 6 dimensi ini ya. Nah, ada yang akurasinya bagus, berarti kita preprocessing nanti tujuannya untuk meningkatkan akurasinya. Kalau ada yang tidak komplit, kita preprocessing nanti tujuannya untuk meningkatkan completeness-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Mungkin masih belum panas ya kelas RA. Jadi saya maksudnya panas mesinnya ya. Jadi nggak apa-apa saya inikan dulu ya. Oke. Baik. Apa bedanya data clean dengan reduction, Pak? Ya, nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya perbedaannya. Memang sama-sama mengurangi, tetapi nanti akan berbeda. Oke. Saya rasa berarti aman ya untuk kelompok 1 di ronde yang pertama ini. Nah, kalau misalnya mungkin 2 kali atau 3 kali gak bisa menjawab, nanti tugasnya harus dikerjakan oleh kelompok itu ya. Nah, biar seru. Oke, nomor 1 kita sepakat ya, seperti itu tadi. Kemudian nomor 2, coba tadi jelaskan lagi 6 faktor yang mempengaruhi data quality. Berarti kelompok 2, Nadia, Fionisa, dan Muhammad Aksal. Mungkin Nadia dulu kalau ada orangnya. Tapi kalau nggak ada, ya. Ya, boleh silakan dijawab. Jadi yang mempengaruhinya itu akurasi, completeness, consistency, timeliness, believability, sama interpretability. Oke. Betul ya. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan akurasi itu apa, completeness itu apa, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan akurasi itu apa? Kalau akurasi itu benar apa enggaknya Pak? Kayak akurat atau tidaknya. Terus completeness itu apakah itu tercatat atau tersedia atau enggak? Konsistensi itu kekonsistensiannya itu beberapa dimodifikasi atau beberapa tidak dimodifikasi gitu Pak. Terus timeliness-nya pembaruannya tepat waktu atau enggak. Terus believability itu seberapa dapat dipercaya data tersebut benar atau tidaknya Pak. Terus yang terakhir interpretability itu seberapa mudah data itu dapat dipahami. Oke ya, betul ya. Oke, berarti kelompok 2 selamat ya. Nah, betul. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih paham lagi, nah, gimana sih contohnya skenario untuk mengilustrasikan elemen data quality ya. Jadi teman-teman materi ini semuanya ada di buku ya. Ada di buku. Teman-teman bisa buka buku referensinya di bukunya Han. Seperti biasa. Boleh bisa diberikan contoh skenario-nya ya. Yang mungkin saya mau yang akurasi completeness ya. Untuk akurasi dan completeness untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Sandi Wijaya, kemudian Marhani, dan Taj Safira ya. Boleh? Sandi mungkin dijawab. Baik Pak, izin menjawab. Contoh akurasi itu misal kalau datanya itu dia terdapat seperti data date, data yang berupa ada jadwal. Itu akurasinya.
Kemudian itu yang completeness maksudnya Pak, yang perlu ada rekamannya gitu. Kemudian kalau akurasinya itu sebelum kita processing itu datanya kita cek apakah data itu benar atau salah gitu Pak, akurat atau tidak gitu. Nah kalau seandainya data itu tidak akurat maka kita buang tuh yang nggak akurat itu, kayak gitu Pak. Kalau completeness itu dia yang terdapat seperti data yang kapan dia di-update-nya, dibuatnya gitu. Kemudian available atau tidak gitu Pak. Seperti itu Pak yang saya dapat dari materi Bapak tadi. Mungkin kelompok saya mungkin ada menambahin gitu kalau saya salah. Iya, ya betul ya. Seperti tadi sudah dijelaskan contoh skenario-nya. Jadi misalnya di database itu ada gini loh. Biasanya kalau sistem informasi itu dia punya default data gitu ya. Kalau kita nggak ngisi apa, misalnya kayak default date untuk birthday kita ya, diisinya 1 Januari 1970 gitu kan. Nah, mungkin harusnya kita ngisi, tapi kita lupa usernya ya. Nah, karena diklik tadi, ya otomatis yang terrecord di dalam database adalah 1 Januari, padahal data kita bukan 1 Januari ya, mungkin berapa 30 Maret misalnya gitu ya. 1995 gitu atau 2000 ya kalau teman-teman yang mungkin 2000-an gitu ya. Nah, jadi tidak akurat itu maksudnya kayak tadi yang harusnya benar jadi salah ya gitu ya. Nah, tidak akurat itu bisa terjadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan completeness, completeness ini juga kalau completeness itu kejadiannya adalah di sysfo-nya, di aplikasinya dia menerima null values misalnya ya, atau kosong gitu ya. Jadi ada field yang kosong gitu, date of birth-nya boleh kosong, jadi kosong gitu kan, harusnya ada. Jadi nggak komplit datanya ya. Yang mudahnya seperti itu ya. Oke, jadi betul ya kelompok 3. Nah, untuk yang ronde pertama kelompok 3 berarti lolos ya. Terima kasih. Oke. Kemudian yang bisa jelaskan contohnya konsistensi dan timeliness ya. Yang konsisten itu seperti apa skenario-nya, kemudian yang timeliness itu seperti apa. Boleh kelompok 4, M. Ilham, Nadira, sama Dian ya. Boleh? Mungkin Ilham atau perwakilannya. Hadir? Hadir Bapak. Iya. Silakan dijawab. Yang dimaksud dengan konsisten itu seperti apa? Oke. Atau bisa dibantu temannya, Nadira atau Dian. Nggak apa-apa, ini juga ya, salah juga, yang penting mencoba ya. Seenggaknya menjawab gitu ya. It's okay ya, it's okay kalau kita keliru sedikit ya, tidak apa-apa. Mungkin saya jawab yang timeliness itu loh Pak ya. Iya, boleh. Nah, kalau menurut saya yang timeliness itu contohnya kita harus menggunakan data yang terbaru gitu Pak. Gitu Pak. Data yang terbaru ini berdasarkan waktunya Pak. Betul ya, berdasarkan waktunya. Maksudnya contoh konkretnya gitu. Seperti apa sih? Misalnya saya punya data penjualan ya. Ada di sana field di database-nya itu
adalah transaction date gitu ya, misalnya transaction date. Terus itu tanggal kemarin ya, kemarin. Kemudian ada user, si orang yang transaksi itu balik lagi, dia mau mengembalikan itu gitu ya, dengan menambahkan satu item baru gitu ya. Misalnya kita bicara di kasus minimarket gitu ya. Kemarin dia belanja misalnya Aqua 3 ya, kemudian ternyata di sistemnya salah nih si data ininya. Dia protes, saya jadi pengen, ini harusnya saya dapat 4 tapi kok saya dapat 3 gitu kan. Oke, dengan harga segitu itu 4 ya. Harusnya dapat 4. Didapatkanlah 4 gitu ya. Kemudian tapi di database-nya ini kan harusnya diupdate ya datanya. Tadi kan 3, harusnya jadi 4. Tetapi yang terjadi adalah masih 3. Artinya secara timeliness itu jelek ya datanya. Karena seharusnya 4 jadi 3 ya, betul ya. Harusnya ada elemen waktu yang mengupdate dia, tapi datanya tidak terupdate. Jadi tidak hanya, sekali lagi timeliness tidak hanya masalah waktu saja ya, data field waktu saja. Bisa field yang lain-lain kalau dia tidak terupdate. Seperti itu ya. Paham ya tadi siapa? Ilham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sana dari segi timeliness maksudnya adalah seperti itu. Jangan terjebak ya, tidak hanya tadi harus tipe datanya itu waktu gitu ya, atau tanggal atau date ya. Bisa jadi tadi jumlah yang terjual gitu ya, datanya itu juga tidak terupdate ya. Oke, kemudian yang konsistensi bisa dijawab juga sama temannya, bisa membantu mungkin Nadira atau Dian. Hadir ya? Hadir, Pak. Iya, mungkin bisa dibantu. Mau bantu jawab yang konsistensi. Mm-hmm. Jadi konsistensi itu mungkin datanya itu stabil, jadi dia tuh konsisten sesuai dengan elemen data yang ada gitu, Pak. Ya betul ya secara teoritis ya. Tetapi kita bisa masuk lebih dalam lagi ya ke contohnya. Misalnya ya, kalau kita punya database, ada ID ya, ada ID, pasti ada ID ya, ID. Kemudian satu lagi adalah jumlah yang terjual misalnya. Ini kan kita bicara database penjualan misalnya. ID sama yang terjual itu dia sama-sama dua-duanya integer, betul ya? Misalnya sama-sama dua-duanya integer ya. ID-nya ini ID number ya, ID numerik ya. Dua-duanya number ya, teman-teman sama. Tetapi kalau sampai ada data ID yang masuk ke data si tadi ya, si data apa namanya terjual tadi, nah itu dia tidak konsisten. Karena si ID itu misalnya berurut gitu ya, tiba-tiba ada data terjual gitu, balik lagi ke 5 gitu kan. Loh, kok ini ID-nya dari 10, dia balik lagi ke 5. Artinya data itu nggak konsisten. Nah, ada hubungannya juga inakurasi dengan inkonsistensi ya. Kalau tidak akurat udah pasti tidak akan mengakibatkan tadi gitu ya. Tidak akurat ini bisa jadi karena inkonsisten, tidak konsisten datanya, tidak. Harusnya dia datanya terurut dari 1 sampai ini, kok tiba-tiba ini negatif. Nah, ya itu juga salah satu yang tidak konsisten. Gitu ya, paham ya? Tidak konsisten, tidak mengikuti pola yang seharusnya. Jadi misalnya salah field ya gitu ya, itu juga bisa terjadi kadang-kadang di real world, sistem real world-nya gitu ya, di aplikasi real world-nya. Dan yang nanti akan masuk ke dalam database. Gitu ya Nadira. Paham ya Nadira? Iya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa lah ya. Untuk yang pertama saya kasih kesempatan ya. Bisa lolos untuk kelompok 4. Nah, mungkin kelompok 5 ya di bagian masalah data quality ini. Coba jelaskan ke saya gimana contohnya believability sama interpretability gitu ya. Boleh kelompok 5 Dea Sukma, Lairi, Devi kemarin sudah ini ya ke saya.
teman kalian ini mengundurkan diri ya dari sains data. Jadi mungkin Dea atau Laili bisa menjawab. Hadir ya? Hadir, Pak. Iya, Dea. Boleh Dea membantu menjawab. Contohnya believability seperti apa? Oh, resolusinya terlalu besar ya. Mohon maaf. Saya pakai PC soalnya ya. Kecil ya. Nah, sudah Dimas, sudah kelihatan? Sudah Bapak, terima kasih. Ya. Boleh. Tadi siapa? Dea ya. Boleh jawab. Believability sama interpretability ya. Jadi kalau jawab di kelas, teman-teman cuma jawab satu soal ya. Kalau teman-teman nanti nggak menjawab, malah mengerjakan semuanya gitu ya. Nah, biar seru lagi untuk tugasnya itu harus bisa dikerjakan ya. Kalau nggak nanti saya jadikan tugas beneran. Kalau ini perwakilan aja ya. Kalau ini perwakilan. Kalau nggak ada yang bisa ngerjain di kelas, nanti saya suruh akan jadikan ini tugas ya. Oke. Silakan believability dan interpretability ya. Dea, boleh menjawab. Gak apa-apa, dicoba jawab dulu aja. Nanti akan saya bantu ya. Kalau kesulitan ya. Gimana sih data quality itu yang contohnya yang believable sama yang nggak believable gitu ya. Mudah diinterpretasikan sama yang nggak mudah diinterpretasikan tuh gimana? Izin jawab ya, Pak. Maaf kalau salah. Ya, silakan. Buat yang belief itu, Pak. Believability. Boleh. Itu kayak kualitas datanya kayak kepercayaan interpretasi, Pak. Jadi kayak mencerminkan seberapa besar data itu dipercaya oleh penggunanya gitu, Pak. Kalau yang interpret itu kayak seberapa mudah data itu mudah dipahami gitu, Pak. Misalnya kayak database-nya pada suatu titik itu memiliki beberapa kesalahan. Itu misalnya semua bisa diperbaiki gitu, Pak. Atau kesalahan masa lalu atau menyebabkan masalah bagi pengguna yang lain gitu, Pak. Ya, betul ya. Misalnya ya suatu hari si akad itu error ya. Si akad itu error, tiba-tiba nilai kalian yang harusnya A jadi D semua. Gitu ya. Kalau kejadian itu terjadi di si akad, apa yang kalian rasakan sebagai user terhadap si akad? Percaya lagi nggak sama si akad? Enggak kan? Nah, jadi believability itu tadi ke arah situ ya. Kalau sistemnya jelek, tentu saja nanti data yang dihasilkan itu tidak believable gitu. Kok saya sering orang ini tuh bagus gitu ya di kelas, tapi setelah di record datanya kok dia nilainya D semua gitu kan. Itu tidak believable gitu ya. Nah, kalau datanya believable bagus sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi si usernya juga trusted, data ini trusted gitu ya, data yang trusted. Kalau interpretability itu mudah aja, datanya rumit apa enggak gitu ya. Karena tadi kalau sudah bagus datanya akan mudah diinterpretasi ya. Misalnya ini
naik gitu ya, ini turun ya, ternyata salesnya naik, salesnya turun. Nah itu interpretability-nya mudah ya. Kalau dari segi believability-nya tadi sudah tinggi juga gitu. Jadi ada hubungan yang antara believability sama interpretability tadi ya. Kalau misalnya tiba-tiba kok ini D semua gitu ya, di bawah semua nilainya ya, itu nggak believable tadi, ya artinya akan bikin atau datanya loncat-loncat gitu ya. Orang ini kok gini ya, padahal harusnya gini. Nah itu nanti akan masuk ke mempengaruhi interpretability tadi ya. Jadi kalau datanya believable ya dia juga akan mudah diinterpretasi. Jadi ya berhubungan juga. Jadi keenam aspek ini tuh berhubungan ya, berhubungan satu sama yang lain. Nah, yang menentukan kualitas sebuah data. Kalau kita udah punya data yang ininya bagus, kita akan mudah ngolahnya ya. Processing kita sedikit gitu. Harusnya seperti itu. Oke. Baik ya, terima kasih. Oke, saya hijaukan ya. Oke ya, mungkin sebentar kita break dulu ya. Nah ini saya spoilerkan dulu soalnya, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Kita break dulu mungkin sekitar 4 menit ya. Oke. Oke ya.
tadi kita sampai data quality ya. Nah, nanti kita akan bahas major task in data preprocessing ya. Berarti oke ya, saya mau lanjut ya bertanya lagi. Mungkin saya mulai dari kelompok 15 dulu ya, supaya adil ya, tidak berurutan gitu. Di sini ada Khairunisa, Catherine, Liz, Nurani, dan Nita Ardita. Kelompok 15 boleh membantu saya menjawab apa saja task besar dalam data preprocessing. Izin menjawab Pak, perwakilan dari kelompok 15 ada. Jadi ada 4 task besar dalam data processing. Itu yang pertama ada data cleaning, data integration, data reduction, sama data transformation. Oke, betul ya. Oke, saya cek ya. Data cleaning itu apa? Secara singkat aja gitu ya. Iya Pak, data cleaning itu jadi membersihkan data-data yang misalnya kayak value-nya kosong atau yang nggak penting gitu Pak. Betul ya. Kemudian kalau data reduction. Data reduction Pak. Data reduction itu nge-reduce data. Nge-reduce data itu apa ya Pak ya? Benar Pak. Mengurangi. Kok sama ya? Apa ya Pak ya? Tadi kan cleaning, sekarang reduction. Reduction itu apa? Data reduction itu seperti apa? Data reduction itu maksudnya tuh ya mengurangi Pak. Jadi merangkum dan memilih hal-hal yang pokok atau yang penting gitu Pak. Ya, secara garis besar betul ya, seperti itu. Nanti kita bisa bahas lebih dalam ya. Kemudian kalau data integration seperti apa? Data integration kira-kira? Mengintegrasikan beberapa data. Mengintegrasikan itu sebentar ya Pak ya. Izin menambahkan Pak buat data integration Pak. Iya, boleh silakan. Menurut saya data integration itu proses menggabungkan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database Pak. Ya, betul ya. Oke, itu data integration. Kemudian kita lanjut ke data transformation. Boleh. Bagaimana data transformation dari kelompok 15? Izin menjawab Pak. Ya. Untuk data transformation itu adalah data yang berguna untuk mengubah data itu ke dalam bentuk yang sesuai dari pemrosesan data di dalam data mining sendiri itu Pak. Oke ya. Transformasi artinya berubah ya. Iya Pak. Oke. Dan menggunakan beberapa teknik gitu Pak. Dalam transformasi data tersebut. Ya, tidak hanya transformasi ya, semuanya juga pakai teknik-teknik juga ya. Nanti yang akan kita bahas di sini ya semuanya. Oke, berarti betul ya, tadi ada 4. Nah ini mohon diingat ya teman-teman semua. Jadi untuk kelompok 15 lolos ya di ronde yang pertama. Terima kasih. Nah, kemudian saya mau ke kelompok 14 berarti ya. Kelompok 14 itu Justin, Wulan, Rifan, dan Nagra Faiz ya. Tadi ini sudah ya. Nah, saya pengen tahu kenapa sih kita melakukan, alasannya kenapa kita melakukan data cleaning ya. Izin menjawab Bapak. Ya. Kalau dari pengetahuan saya gitu Pak, kenapa data cleaning itu penting, karena tadi ya yang dijelasin sama Kiron, kalau nggak salah data cleaning itu kan kita membersihkan data dari banyaknya hal-hal yang mengganggu lah untuk di data itu, mulai dari kayak missing value dan semacamnya gitu. Nah kalau semisal data cleaning itu bukan termasuk bagian preprocessing, nanti akan kesulitan gitu Pak kita ketika melakukan proses inferensialnya gitu. Jadi bakal
knowledge yang akan didapat pun nggak akan bisa untuk seperfect itu gitu Pak. Atau bahkan mungkin nggak akan bisa melakukan penarikan kesimpulan gitu kalau semisal datanya masih kotor gitu sih Pak. Iya ya, betul sekali ya Rifan. Tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Jadi kelompok 14 selamat ya. Nah, saya mau lanjut lagi. Kalau tadi data cleaning, nah kenapa penting sih data integration? Boleh kelompok 13 dijawab. Taufikur Rahman, Atika, sama Syahnas. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, Syahnas. Jadi data integration itu penting karena data itu bisa saja sumbernya itu nggak dari hanya satu sumber, misalkan hanya dari satu database. Tapi bisa saja kita mendapatkan sebuah data itu misalkan dari sebuah website atau sebuah database yang lain atau sebuah file gitu, Pak. Jadi pentingnya data integration ini untuk menggabungkan data gitu, Pak. Iya, betul ya. Yang jadi titik poin pentingnya kira-kira apa ya? Misalnya kalau dari website A sama website B, apakah nanti bisa atributnya seperti apa atau gimana? Bisa nggak dijelaskan? Iya Pak, jadi kalau misalkan kita mengambil data dari database dan sebuah website, dan pastikan kita tidak bisa menjamin bahwa kedua data tersebut memiliki format yang sama gitu Pak. Misalkan penamaannya, misalkan di database itu namanya itu A, terus di database B namanya B. Di website itu namanya B, tetapi walaupun isinya sama atau maksudnya sama, formatnya itu tuh belum tentu sama. Jadi adanya bisa saja terjadi inkonsistensi, jadi atau datanya tidak konsisten. Makanya data integration ini juga penting banget gitu dibarengin sama data cleaning kayak gitu Pak. Iya ya, betul ya. Bagus sekali ya. Terima kasih, betul. Nah, kan kita jadi sama-sama belajar ya kalau seperti ini. Jadi tidak mendongeng sayanya ya. Oke. Sip. Terima kasih ya. Kelompok berapa tadi? 13. Nah, sekarang kelompok 12. Bagaimana dengan data reduction ya dalam preprocessing? Kenapa sih penting data reduction dalam preprocessing? Apa sih yang sebetulnya menjadi sorotan di situ ya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, Armanda ya. Ya, silakan. Untuk data reduction sendiri diperlukan karena supaya volume datanya lebih kecil. Ya. Iya, memang itu tujuannya. Saya ingin ada argumentasi yang kenapa kecil itu lebih bagus daripada besar gitu. Data yang kecil itu lebih bagus daripada data yang besar. Data lebih kecil sendiri itu agar lebih efisien pada diolahnya Pak. Gitu, Pak. Ya, betul juga sih ya. Ya sudahlah. Oke ya, betul ya. Jadi ya kalau data reduction tentunya tadi ya nanti berhubungan dengan computing resources juga. Nah, computing resources-nya juga jadi hemat, tetapi hasilnya masih sama ya, harus gitu. Kalau misalnya di reduce tapi hasilnya lebih jelek, nah itu berarti preprocessing-nya salah ya. Misalnya kalau kolomnya ada 10.000, kita bisa reduce jadi cuma 100, tapi akurasinya masih sama 90%, itu bagus. Apalagi kalau di reduce malah nambah ya, nah itu lebih bagus lagi ya. Data reduction-nya sangat berhasil berarti ya, seperti itu. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 12. Nih saya kasih selamat hijau lagi ya. Nah, boleh dilanjutkan ke kelompok 11 ya, kelompok 11. Nah, sekarang pentingnya data transformation ini. Oke, izinkan saya menjawab Bapak terkait pertanyaan nomor 8. Oke, kalau kita berpikir apa sih pentingnya dari data transformasi ketika melakukan preprocessing. Nah, mungkin kan kalau ketika kita mempunyai banyak data di dunia ini, nah kita di data transformasi ini kita pengen supaya data yang kita punya itu mengikuti seluruh aturan yang ada. Maksudnya bentuknya itu normal di setiap
di setiap datanya, sehingga jika datanya udah mengikuti aturan yang ada, jadinya nanti datanya akan lebih berintegritas atau lebih mempunyai kebenaran. Seperti itu, Bapak. Ya, berarti kalau data transformasi ini berkaitan kira-kira dengan apa nih? Kualitas data yang mana? Kalau data transformasi, kalau di pikiran saya banyak sih Pak, tapi yang paling utama terlihat maksudnya yang pertama tergambar di pikiran saya itu normalisasi data, Bapak. Iya, iya betul. Maksud saya ini ya, dari 6 data ini, 6 data elemen dimensi ini ya, akurasi, kompleksitas ini, kira-kira yang paling mencolok gitu ya, efeknya kemana sih? Kan tadi preprocessing fungsinya untuk mengimprove data quality ya, kira-kira ke aspek yang mana gitu, Dimas? Mungkin teman kelompok saya yang lain bisa menjawab, Bapak. Oh iya, boleh, silakan ya. Tapi kalau saya sendiri lebih ke arah yang E sama yang C, Bapak. E dan C ya. Ya, bisa juga sih ya. Intinya sebetulnya semuanya akan terimprove ya. Tetapi yang paling misalkan contoh sederhananya normalisasi ya. Kalau normalisasi datanya udah di range yang udah kita tahu dari 0 sampai 1 misalnya kalau kita pakai min max ya. Ya otomatis kita akan lebih mudah menginterpretasinya gitu ya. Kemudian kita bisa yakin juga ya datanya seperti itu. Kemudian dari segi konsistensi ya harusnya dia ada di range 0 sama 1. Kalau nggak ada berarti ada yang salah sama data kita ya. Kita bisa mendeteksi seperti itu. Jadi sekali lagi data preprocessing ini seharusnya ya meningkatkan ini gitu ya. Makanya saya tadi di nomor 1 ini menjelaskan hubungan antara ini adalah harusnya dengan melakukan preprocessing data quality kita meningkat, nanti kita akan dengan mudah melakukan preprocessing ya seperti itu. Baik. Oke, terima kasih ya kelompok 11. Jadi kelompok 11 aman ya. Nah, saya lanjut ke sebuah grafik ya, teman-teman. Ini adalah sebuah ilustrasi dari keempat metode besar ini ya. Kira-kira ini bagian yang mana ya? Kan ada 4 tadi ya. Cleaning, integration, reduction, sama transformation. Coba boleh kelompok 10 ya menjelaskan grafik ini. Yang mana yang data transformation, data cleaning, sama data reduction ya. Izin menjawab Bapak. Iya. Baik, jadi yang pertama itu gambar yang pertama itu menggambarkan data cleaning. Jadi dari tabung yang tadinya berwarna gelap, setelah adanya cleaning itu dia menjadi data itu jadi lebih bersih seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua, yang tengah itu menunjukkan data integration. Jadi dari berbagai macam data yang ada tabung, ada yang balok, kemudian itu seperti apa itu? Nah, itu dijadikan satu dalam data integration. Kemudian gambar yang terakhir, yang ketiga, itu data reduction. Jadi dari jumlah data yang banyak direduksi menjadi lebih efisien. Seperti itu, Bapak. Ya, betul ya. Berarti yang nggak ada di gambar ini? Data transformation, Pak. Oke. Ya betul ya, aman jadinya. Saya rasa sudah cukup paham ya teman-teman semua masalah 4 tas besar ini. Mudah-mudahan ini diingat ya. Jadi pas ujian nggak usah belajar lagi ya. Jadi sebelum ujian itu harusnya teman-teman itu main ya, jangan belajar ya, gitu ya. Cuma review sedikit aja. Nah, makanya saya gunakan metode seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjut ke data cleaning, integration, reduction, dan transformation, dan serialization ya. Sebenarnya saya nggak suka memberi tugas, jadi saya memberi tugasnya di kelas. Kalau teman-teman bisa mengerjakan ini, teman-teman nggak usah ngerjain tugas. Karena saya sudah yakin kalau teman-teman bisa, artinya ya buat apa saya kasih tugas ya, gitu ya. Itu hanya menambah beban teman-teman aja ya. Oke.
Mendingan susah di sini daripada nanti rame-rame di itu ya. Ngerjain tapi nggak konsen juga gitu kan. Oke, jadi saya selesaikan semuanya di kelas aja ya. Baik, kita lanjut ya. Data cleaning. Nah, data cleaning ini ya tadi sudah dibahas. Katanya data in the world is dirty. Kayak gimana gitu ya, dirty, kotor gitu ya. Banyak incorrect data ya. Human error lah, computer error, transmission error ya. Dan sebagainya ya. Kalau human error atau computer error dari sistem internal gitu. Kalau transmission error artinya kalau ada network connection gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi contohnya incomplete ya. Data cleaning itu data-datanya misalnya data yang incomplete makanya kita harus clean gitu ya. Lacking attribute, kemudian containing only aggregate data ya, coba aja lihat ya website pemerintahan ya. Gimana kita mau jadi machine learning? Datanya sudah data-data agregat ya, bukan data-data yang ini ya umumnya. Jadi tidak menarik gitu kan gitu ya. Di beberapa data website pemerintahan tuh udah ada data agregat. Kalau kita mau dapatkan data yang lebih ininya lagi tuh susah. Kita juga punya ide untuk penelitian apa jadinya terhambat ya. Tapi tidak semua ya, ada beberapa gitu ya. Nah, kemudian seperti ini ya, occupation kosong ya, missing data, incomplete namanya ya. Satu row database ada yang kosong gitu. Nah, itu disebutnya incomplete. Kemudian noise ya, error atau outlier biasanya ya. Salary min 10 ya, gimana caranya? Nggak bisa ya, masa dia disuruh membayar gitu ya. Salary kita digaji malah ini membayar, kalau kan nggak masuk akal ya gitu ya. Nah, kemudian inconsistent. Nah, inconsistent misalnya age string gitu ya. 42, misalnya age 42 kemudian birthday-nya tapi 2010 ya. Ini kan harusnya dia cuma berapa tahun gitu ya, tapi beda gitu. Nah, ini tadi salah satu contoh inkonsistensi juga ya. Tiba-tiba awalnya ratingnya 1, 2, 3 terus tiba jadi ABC. Nah, misalnya rating di database Gojek gitu ya, rating driver. Tahunya 1, berapa, 1, 2, 3 tiba-tiba jadi ABC. Nah, discrepancy between duplicate records. Duplikasi, ada duplikat record tapi beda ya. Gitu ya. Ininya. Jadi yang mana yang benar bingung kan. Kemudian intensional. Nah, ini sengaja ya. Gitu ya. Tadi masalah default value itu ya. Di Januari 1 2003 misalnya. Itu default. Tapi karena sistemnya yang error jadi semuanya di defaultin gitu ya. Ini disguise missing data namanya ya tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi masalah incomplete ya atau missing data ini is not always available ya. Misalnya no recorded value gitu ya. Customer income gitu, tidak ada semuanya gitu ya di sales data kita. Nah, biasanya banyak pengaruhnya, faktornya. Itu bisa equipment malfunction, kemudian karena inconsistent dengan data yang lain terus di delete ya, jadi hilang gitu ya. Misalnya ketika sistemnya mendelete gitu ya, parentnya ke delete, childnya semua ke delete semua gitu ya gitu. Itu juga bisa terjadi, tiba-tiba dia nol gitu. Kemudian karena ada misunderstanding jadi nggak di enter. Nah, beberapa data juga sebetulnya penting tapi tidak dikonsider penting ya gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian nggak ada not register history or changes to data ya. Nggak ada, kalau datanya berubah tuh nggak ada historinya gitu ya. Nggak ada lognya atau dan sebagainya ya. Nah kalau ya missing data may need to be invert ya. Jadi ya kita harus juga ada nanti metode-metode untuk missing values gitu. Nah ini ya yang saya sebut tadi ya, caranya how to handle missing data. Intinya ada beberapa task besar juga ya, gitu ya. Ignore the tuple gitu ya. Misalnya usually done when class label is missing. Oke ya.
Yang pertama tadi ignore the tuple gitu ya. Kemudian fill in the missing value manually ya. Bisa reduce sama invisible. Kemudian fill it automatically with global constant. Nah, ini bisa juga diisi unknown gitu ya, atribut min rata-rata gitu. Kemudian kalau yang biasa ini semuanya, kalau ini kalau ada kelasnya ya. Jadi kita bisa pakai di data kelas rata-rata untuk kelas itu saja gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin the most probable value ya. Jadi bisa pakai Bayesian atau formula atau decision tree atau inference based method yang lainnya ya. Nanti akan dipelajari. Jadi metode-metode yang kita pelajari itu gak hanya di level data processing aja, tetapi ada di level data pre-processing ini. Nanti bisa digunakan untuk handle missing data seperti ini ya. Nah, itu tadi yang masalah missing value ya. Kemudian ada yang disebut dengan noisy ya. Tadi missing, sekarang ini noisy. Nah, noisy ini random error. Noise itu adalah sebuah random error atau variance ya dari sebuah measured variable ya. Nah, ini penyebabnya itu bisa faulty data collection instruments ya. Instrumen data collection-nya ada fault-nya ya, kesalahan di instrumennya. Kemudian pas nge-entry datanya ya, data transmission-nya di sebuah network, misalnya tidak lewat internet, tiba-tiba package-nya korup atau seperti apa gitu ya. Kemudian limitasi teknologi dan inkonsistensi dalam penamaan ya. Itu juga bisa jadi noise. Nah, ada juga selain tadi ada duplicate records, incomplete data, inconsistent data ya. Nah, caranya itu dengan handle noisy data itu dengan binding ya. Binding ini yang pertama. Itu yang paling mudah sebetulnya. Jadi cuma di sort datanya dan dipartisi ya berdasarkan frekuensi yang sama gitu. Nah, jadi nanti si bin-nya bisa di smoothing dengan min, median ataupun boundary ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian regresi juga bisa ya dengan melakukan regresi. Jadi kita bisa hilangkan noise-nya dengan regresi dan juga bisa detect outlier ya dengan menggunakan clustering. Nanti kita akan belajar metode clustering juga. Bisa diterapkan di preprocessing ya, metode clustering juga. Artinya kalau kita clusterisasikan nanti datanya bisa ada yang outlier kelihatan beda sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir combine computer and human inspection ya. Nah, ini bisa kita cek manual juga gitu ya untuk melihat outliernya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara data cleaning itu sebagai sebuah proses tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan data discrepancy detection ya. Ya, itu kita menggunakan metadata ya, domain, range, dependency, distribution ya. Ini sebetulnya dipelajari kemarin ya, di minggu kedua ya. Makanya minggu sebelumnya ya teman-teman belum dapat. Nanti mungkin bisa di-review lagi ya masalah metadata ini. Kemudian cek field overloading. Bisa dicek uniqueness rule-nya, consecutive rule sama null rule-nya ya. Jadi unik enggak, bener enggak itu unik ya. Kemudian consecutive rule sama null, apakah dia ada yang null atau enggak gitu ya. Atau menggunakan commercial tool ya. Misalnya data scrubbing, postal code, ini kan udah jelas formatnya gitu ya, spell check ya, dan sebagainya. Itu data scrubbing, yang kedua data auditing. Nah, ini bisa menggunakan correlation sama clustering untuk menggunakan outlier ya. Jadi bisa dianalisis dulu untuk melihat, untuk melakukan data cleaning ini. Kemudian ada juga di data di bagian selanjutnya adalah data migration sama integration ya. Nah, data migration ini allow gitu ya, menyediakan
atau allow transformation to be specified ya. Jadi bisa kita spesifikasikan si transformasi datanya dengan menggunakan migration. Biasanya pakai tools ya. Kalau ini yang disebut dengan ETL ya, ini mungkin di data warehouse ya ada istilah ETL. Ini sebetulnya kalau yang di bagian data gathering harusnya juga mempelajari ETL ini ya. Jadi memungkinkan user untuk menspesifikasi transformasinya dengan GUI ya. Jadi lebih mudah ya. Seperti itu. Tidak harus dengan kode. Kemudian integration between two process ya. Nanti ada yang iteratif sama interaktif ya di sini. Oke, ini di buku detailnya bisa dibahas ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sampai sini kita selesai dulu ya slide-nya. Saya lebih seru kalau masuk ke bagian ini ya. Pertanyaannya. Nah, ini untuk data cleaning hanya sederhana sedikit aja ya soalnya. Baik, kita lanjut ya. Oke. Pak, saya izin bertanya dulu Pak sebelum Bapak nanya. Iya ya. Pak, itu kan sekarang kan kita tahu adanya data ETL sama ELT gitu Pak. Iya. Itu bedanya itu apa ya Pak ya di ini? Beda antara kedua itu Pak, proses itu Pak. Sebetulnya itu nggak dibahas di mata kuliah ini ya, Doni. Karena saya mengejar waktu juga ini. Kalau saya bahas takutnya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti mungkin saya bisa tanyakan Doni hal yang sama supaya nanti bisa dicari ya, atau gimana ya. Oke, kita fokus ke sini dulu ya teman-teman, biar kita nggak out of topic. Nah, ini cukup banyak. Saya kasihan sama teman-teman ya, kalau nggak selesai nanti teman-teman harus ngerjakan ya, gitu ya. Jadi bukan saya yang ini ya, yang rugi ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 6 aja lah ya. Balik lagi ke kelompok 6. Muhammad Rashid, Teguh, sama Rehan. Mungkin bisa jelaskan tadi, saya tadi jelaskan 3 basic method dalam data cleaning. Oh, oke Pak. Saya izin menjawab ya Pak. Ya. Oke, 3 basic dalam metode dalam data cleaning itu ada incomplete ya. Incomplete itu menghapus sebagian dari atribut yang salah Pak. Terus yang selanjutnya, yang kedua ada nose. Nose itu memperbaiki data yang tidak bisa diproses atau dihapus dengan data yang baru seperti itu Pak. Habis itu ada inconsistent. Yaitu inconsistent itu berarti data yang kita ambil dari suatu bidang atau suatu modul atau jurnal itu memiliki 2 data yang berbeda dalam satu jurnal itu Pak. Seperti itu Pak. Oke. Jawabannya kurang tepat ya. 3 basic method dalam data cleaning tadi yang secara besar saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa. Sengaja sudah menjawab ya. Jadi agak kurang tepat. 3 basic method ini adalah tadi ya, handling missing data, gitu ya. Kemudian smoothing ya, smoothing noise. Satu lagi ini ya, data cleaning sebagai proses. Jadi kalau di buku teman-teman lihat itu ada 3 ya. Metode-metode dalam data cleaning, basic methodnya ya. Kira-kira akan involve missing values, handle missing values, smoothing noise, sama data cleaning sebagai sebuah proses ya, proses dalam data cleaning. Oke, tapi nggak apa-apa ya, saya tetap apresiasi ya. Oke, nomor 11, silahkan jelaskan strategi utama untuk melakukan handling missing values bisa oleh kelompok 7. Kelompok 7, Binti, Robi, sama Deborah. Silakan. Ada 6 ya, sorry kok 7. Ini tipe ya. Ini di buku ada, jadi kita bisa pelajari bareng-bareng ya. Boleh dijawab? Jadi juga di slide saya sudah jelaskan ya.
Maaf Pak, izin menjawab. Ya. Maaf ya Pak kalau salah. Yang pertama itu ada yang Bini bukan Pak, yang Bini regression and yang lainnya itu. Oh, Maaf. itu yang kalau yang Apa itu saya di salah Pak, yang itu bukan Pak. noise data ya? Oh, bukan itu Pak ya? Iya. Sebentar ya Pak ya. Tadi ya saya jelaskan ada 6. Oh iya Pak, iya Pak. Yang pertama itu ignore the tuple, terus mengisi secara manual dan mengisi secara automatically. Itu bukan Pak? Iya betul. Nah, bisa dijelaskan? Yang pertama itu kalau yang fill in missing value manually itu suara saya terdengar tidak Pak? Ya, terdengar Tana. Suara di sini jaringan. Lanjut, kalau yang fill in missing value manual itu ya diisi secara manual. Kalau yang automatically itu ya secara otomatis. Jadi semuanya sama gitu. Baik secara min-nya, atributnya min, rata-rata, atau terus udah saya bingung. Terus selanjutnya kalau yang ignore the tuple itu biasanya semua yang udah Pak, sepertinya saya sudah cukup. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi ada 6 ya. Untuk yang ini, itu yang pertama ignore the tuple ya. Seperti yang teman tahu, kalau tuple itu kan berarti key value pair data ya. Jadi kalau punya data A, kemudian nanti dia data B satu paket gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya di-ignore aja gitu. Jadi tidak dianggap ada gitu ya. Kalau ini ya dihapus kolomnya gitu ya, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Kemudian kalau filling the missing values manually, yang kedua tadi ya, itu filling the missing values manually secara manual kita fill ya. Tapi ini manual, jadi tentu saja udah time consuming, terus juga kalau banyak banget kita nggak bisa mendapatkan data yang akurat malah gitu ya teman-teman. Ya berdasarkan apa kita isi manualnya gitu ya. Kemudian use a global constant. Nah kalau ini disamakan semua ya data. Kalau yang missing pokoknya namanya unknown atau apa gitu ya, atau dinolkan misalnya. Itu yang disebut dengan global constant. Yang 4 pakai measure ya, central tendency ya. Di statistika bisa pakai mean, jadi kita rata-ratain, kemudian diisi dengan mean-nya ya, median atau yang lain-lainnya ya, gitu ya. Nah, ini disesuaikan juga. Kemudian itu yang pertama, yang keempat ya. Kalau yang kelima, dia memakai mean juga, tapi bergantung dengan kelasnya. Jadi kalau saya bicara kelas itu berarti label, kasusnya klasifikasi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang ini median dari kelasnya gitu ya, bukan dari semua dataset gitu ya. Kemudian menggunakan yang keenam adalah menggunakan probable value, the most probable value ya. Kalau ini dilakukan dengan cara misalnya melakukan Bayesian inference gitu ya, atau regresi juga bisa ya teman-teman ya. Atau decision tree juga bisa. Jadi metode machine learning diterapkan untuk melakukan data cleaning dalam handling missing values ya. Ini risetnya juga cukup banyak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kelompok 7 terima kasih. Saya rasa sudah paham. Jadi nggak kerasa ya ininya pertemuannya. Masih banyak padahal. Kemudian terkait dengan nomor 12, kira-kira noise ini apa? Kemudian apa hubungannya dengan data smoothing ya? Dan dijelaskan juga metodenya. Boleh kelompok 8 dan 9 ya. Kelompok 8 mungkin bisa jelaskan
Ini saya rasa ini mudah ya kalau noise tadi udah. Mungkin nomor 13 aja kita anggap ini udah paham. Mungkin 13 sama 14 nih bisa oleh teman-teman tadi kelompok 8. Silakan nomor 13 ya. Siapa sih kelompok 8? Fadila, Reski sama Hegi. Silakan. Proses. Izin menjawab, Pak. Jadi 4 metode data smoothing itu ada yang pertama eksponensial sederhana, kedua rata-rata pergerakan, ketiga jalan acak, dan yang keempat tuh rata-rata pergerakan eksponensial. Ini data smoothing untuk noise ini ya teman-teman semua, bukan yang lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan di slide ya. Ini ya 4 ini. Masih ingat? Yang tadi salah disebutkan oleh siapa tadi? Binti ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita coba lanjut. Ya, boleh. Tadi juga saya jelaskan sedikit ya. Ada yang disebut dengan apa? Binning ya. Ada binning, kemudian ya silakan dilanjutkan. 1 binning, kedua regression. Izin menjawab ya Pak. Binning, terus regression, clustering, yang keempat tuh combine computer and human inspection. Ya, itu Pak. Kombinasi ya. Jadi yang ini tadi ya binning. Jadi jangan salah pengertian ya. Handle noisy data itu dengan cara smoothing ya. Smoothing disebutnya smoothing. Itu dengan menggunakan binning, regression, clustering, combine computer and human inspection ya. Tadi saya sudah jelaskan. Binning ini yang paling sederhana ya. Regresi seperti teman-teman yang sudah lakukan di regresi ya. Detect and remove outlier, detect suspicious value, and check by human. Kalau ini tadi secara manual juga kita cari ya. Oke, ada yang bertanya ya. Berarti proses imputation bisa pakai predictive machine learning apa menggunakan ML? Ya bisa saja ya. Bahkan itu menjadi beberapa topik riset sekali lagi. Oke ya, jadi kalau ini tadi di data cleaning as a process ada masalah ETL ya. Nah ini saya skip aja lah ya teman-teman. Waktunya ternyata sudah 90 menit ya. Oke baik. Nah kita bisa lanjut ke section berikutnya ya. Tentang data integration. Oke, data integration ini ya tadi ya, mengcombine data dari beberapa multiple sources ya. Ada yang disebut dengan skema integration ya. Kalau ini database skemanya. Ingat ya di basis data ya, skema tabel ya gitu ya. Skema database. Kemudian ada yang disebut dengan entity identification problem. Juga ada yang disebut dengan detecting and resolving data value conflict ya. Gitu ya. Di bagian data integration ya. Nah, ya kalau data integration pasti salah satu problemnya adalah data redundant ya, data yang sama gitu tentu saja. Dan ini terjadi karena multiple database yang diintegrasikan ya. Jadi ada yang nanti disebut dengan object identification, atributnya sama, tapi objeknya nanti berbeda ya namanya, tapi sebetulnya itu sama aja ya. Atau nanti disebut juga derivable data. Harusnya atribut tadi di derive. Kalau di derive-nya kayak tadi
dari data bulanan penjualan jadi annual revenue di sum gitu ya. Nah, itu derivable data. Nah, ciri itu dan atribut ini bisa dideteksi dengan beberapa cara ya. Ada caranya yang pertama itu dengan correlation analysis dan covariance analysis. Nah, ini udah banyak dipelajari ya saya rasa di statistika juga ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah hafal betul ini ya gitu ya. Oke. Nah, ini juga ya sudah tidak familiar lagi ya dengan correlation analysis. Jadi ini bisa dipakai untuk melakukan mengecek tadi redundansi juga ya. Tapi ini kalau menggunakan chi-square ini nanti untuk data nominal ya, teman-teman. Kemudian nah ini ada contohnya. Teman-teman nanti bisa pelajari. Kemudian ada correlation analysis. Kalau ini untuk numeric data ya. Kalau tadi nominal itu pakai chi-square ya. Kalau yang numerik ini bisa namanya correlation coefficient atau Pearson correlation ya, yang sudah terkenal juga. Nah, ada gambar seperti ini. Saya rasa teman-teman udah paham ya. Kalau ini berarti positively correlated atau negatively correlated. Nah, nanti bisa saya tanyakan ya. Kemudian ada juga correlation ya sebagai linear relationship. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ada juga selain korelasi, ada juga covariance ya. Nah, bisa juga nanti kita menghitung juga ya covariance. Nah, ini juga untuk numerik data ya, untuk melakukan apakah nanti ada ini ya tadi ya dari masalah redundansi tadi. Oke, seperti itu ya. Untuk yang masalah data integration, problem utamanya ada di redundansi ya. Jadi tadi bisa dilakukan dengan beberapa tes-tes ya. Oke. Kemudian data reduction ya teman-teman semua. Data reduction ini tadi ya, mengapa harus dilakukan data reduction? Itu karena ya tadi ya, misalnya datanya sampai terabyte ya gitu ya. Dan nanti akan lama, 11 juta data pasien misalnya gitu. Kemudian kolomnya ada 100.000 ya, itu banyak sekali ya, tinggal-tingkalikan ya kompleksitas space-nya. Makanya ada beberapa strategi gitu ya di dalam data reduction. Nanti juga akan dipelajari juga ini ya, dimensionality reduction namanya ya, untuk menghapus unimportant attribute gitu ya. Sebenarnya prinsip component analysis ini bukan dimensionality reduction ya, karena dimensinya tidak reduce, ini justru transformasi, tetapi biasanya diambil yang beberapa prinsip komponen yang utama gitu ya, jadi akan ke reduce ya. Tetapi bisa digunakan juga tidak untuk dimensionality reduction si principal component analysis ini. Jadi ada 3 namanya wavelet transform, principal component analysis, kemudian ini selection aja ya, feature selection ya, atau feature creation malah ditambah ya. Kemudian ada lagi namanya numerosity reduction. Nah, ini bisa menggunakan regresi dan log linear model, histogram, sama data cube ya, data cube aggregation. Nah, yang ada juga disebut dengan data compression ya, dengan menggunakan kompresi, algoritma kompresi ya. Oke, nah problemnya adalah di dalam dimensionality reduction itu teman-teman mungkin pernah dengar namanya curse of dimensionality ya. Jadi ya semakin tinggi dimensinya nanti semakin besar pula ya komputasi yang kita butuhkan, itu curse of dimensionality ya. Artinya kalau kita menggunakan KNN misalnya, kan kita harus loop ke semua elemennya dan semua tetangganya kita harus cek gitu ya. Nah, itu kena curse of dimensionality ya. Kalau KNN dengan dimensi 3 aja kolomnya sama dimensi 100, nah itu berbeda runningnya ya. Itu bisa kita kena curse of dimensionality gitu ya. Kemudian ada tadi ya disebut dengan dimensionality reduction, untuk intinya adalah
avoid ini ya, curse of dimensionality ini. Dan juga eliminate irrelevant values sama reduce noise, kemudian reduce time and space juga ya. Kemudian untuk visualisasi ya, misalnya dari 10 data kita lakukan PCA 10 kolom ya, jadi 2 kolom kan bisa kita plotkan ya. Kalau 10 dimensi gimana ngeplotinnya ya? Tidak bisa. Nah ini metode-metodenya ada yang disebut dengan wavelet transform, PCA, kemudian supervised dan nonlinear technique. Nah ini bisa disebut dengan feature selection ya. Feature selection ini bisa pakai decision tree dan yang lain-lain ya, nanti kita bahas. Nah ini ada contohnya Fourier transform atau wavelet transform. Jadi misalnya ada dua signal, ini time domain ya, time, kemudian ini signalnya. Nah ini kita bisa jadikan satu frekuensi, jadi kita sederhanakan ya. Oke. Nah ini tentang wavelet transform juga tidak hanya, ya kalau ini kan sound signal ya. Kan sebetulnya kalau gambar juga dia signal juga ya, tapi 2 dimensi, kalau ini 1 dimensi ya. Nah makanya bisa kita seperti apa ya, kompresi gitu ya. Dekompos ya lebih tepatnya ya. Jadi nanti akan gambarnya seperti ini. Jadi bisa kita turunkan resolusinya gitu ya. Ada nanti yang disebut dengan discrete wave transform ya. Ya ini ada metodenya, caranya. Silakan dibaca di bukunya aja ya. Nah, ini juga wavelet. Ada 2 ya wavelet. Ada yang disebut dengan Haar wavelet coefficient. Ada juga yang Dobeci ya. Ini salah satunya. Yang paling utama dari wavelet transform ini adalah dia efisien, teman-teman ya. Kompleksitasnya ON ya. Jadi efisien sekali. Nah, kalau PCA itu ditransformasikan ke dimensi yang lain ya. Nah, ini caranya. Mungkin kalau nggak sempat kita bahas sekarang, kita bisa bahas minggu depan ya. Karena minggu depan juga terkait dengan fitur selection juga sama ini ya, sama matrix evaluasi ya. Ini kalau subset selection berarti dipilih aja subsetnya. Biasa pakai decision tree biasanya ya. Salah satu contohnya tesis skripsinya Bu Amal itu juga tentang subset selection ya. Bisa pakai heuristic search ya. Makanya kita belajar AI kemarin, Astar dan sebagainya ya, simulated annealing gitu-gitu ya. Kemudian juga kita bisa lakukan attribute creation ya. Kita map kayak tadi ini ya. Fourier transform itu juga ya. Sebenarnya bagian dari ini. Atau diskrisasi data juga ya. Nah, jadi tadi contohnya itu. Nah, untuk numerosity reduction ini, kalau ini formnya diganti ya. Nah, ini ada 2 teman-teman. Ada yang parametrik sama yang non-parametrik. Kalau parametrik ini kita asumsi si datanya itu fit ke modelnya ya. Jadi kita store parameternya aja. Contoh regresi linear ya. Kita nggak usah store si data pointnya. Yang kita simpan hanya parameternya aja ya. Kan parameter ada dalam regresi ini ada ini ya. WB gitu ya. Kalau untuk yang renalistik kita simpan aja W sama B-nya gitu misalnya. Sama beberapa parameter yang lain gitu ya. Jadi tidak perlu menyimpan semua datanya. Nah, ini biasa bagian dari data reduction juga ya, teman-teman. Ini modalnya banyak ya. Ada regresi linear biasa, kemudian ada yang multiple, kemudian ada juga yang log linear ya. Nah, ada juga bisa menggunakan histogram analisis. Kita bagi-bagi ke bucket seperti ini ya. Datanya, ini frekuensi kan ya. Ini ada beberapa rule-nya, equal width sama equal frequency. Atau juga bisa menggunakan clustering. Jadi clustering juga bisa dipakai buat pre-processing ya. Contohnya clustering dan sampling ya. Mungkin
Kalau sampling dipelajari mata kuliah pilihan metode survei sampel ya, ini sangat dipelajari pasti ya. Ini jadi teman-teman yang mengambil sudah tahu juga ya jenis-jenis sampling seperti ini. Nah mungkin biar lebih jelasnya seperti ini ya. Ada simple random sample, kemudian ada SR-SWR ya, yang ini ya. Ada yang stratified. Nah yang clustering seperti ini. Jadi kita ambil beberapa data dari clusternya aja, tidak perlu semuanya gitu ya. Setelah kita clusterisasikan. Nanti mungkin ada juga yang disebut dengan data cube ya, teman-teman. Data cube dan data compression ya. Kalau data compression ada yang nanti yang lossless sama lossy. Jadi kalau lossless itu ya kalau dibalikin lagi ke original datanya bisa gitu ya. Tapi kalau lossy itu berkurang gitu ya, dikompres tapi dia berkurang. Tadi masalah data reduction ya. Masalah data reduction. Oke, masalah data reduction sama data integration sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Nanti teman-teman setelah ini ada kuliah lagi? Ada Pak, pengenalan Ada. pola Pak. Oh, ada mata kuliah lagi ya. Nah, mungkin sisanya saya nggak bisa bahas semua. Nanti silakan dipelajari secara mandiri. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke saya ya. Ini lebih efektif kalau saya bikin videonya dulu baru di kelas ditanya-tanya gitu ya. Nah mungkin yang terakhir ini tentang data transformasi. Ini ada beberapa ininya. Tadinya saya mau kasih contoh latihan ya. Sebetulnya kan A ini 21 ya. Nah tadinya saya mau menggunakan satu case-nya lagi untuk teman-teman semua latihan. Rencananya kan praktikumnya kalau jadwalnya sudah ada tapi ruangannya belum fix sih. Tapi kita sudah slotkan ada. Untuk data mining itu mungkin sebelum hari ini jam 9 atau jam 10 ya. Jadi kita mungkin nanti teorinya didulukan jam 10, kemudian nanti praktikumnya jam 1. Gitu ya. Kemungkinan untuk setelah UTS sepertinya. Ini juga tidak fair sih. Terlalu banyak juga ini data ininya ya. Mungkin yang data transformasi ini kita bisa bahas di minggu depan ya. Tidak apa-apa. Oke, tadi yang belum menjawab berarti kelompok 9 ya. Yang DMC kan dipindah ya. Jadi hari Rabu. Jadi kosong. Nah itu hanya ada itu. Saya nggak melihat alternatif lain ya. Makanya ada baiknya DMC dipindahkan jadi jam 11 hari Rabu. Gitu. Supaya ada waktu praktikum data mining. Oke ya, seperti itu. Mungkin nanti data transformasi kita bisa bahas minggu depan. Dan diskritisasi ya. Yang penting walaupun tadi sedikit ya materinya, teman-teman nempel ya, saya rasa karena menjawab ini. Nanti akan saya review lagi masalah ini. Kalau nggak bisa ini ya berarti kita jadikan tugas ya. Yang penting sih teman-teman nanti bisa menjawab soalnya ya. Di sini ada soal-soalnya. Nah tadinya kalau ada waktu, tapi kan ada yang kuliah ya ternyata. Saya mau menggunakan satu SKS lagi untuk mengerjakan ini. Supaya nanti teman-teman latihan untuk supaya UAS-nya bagus ya. Dengan mengerjakan soal-soal ini. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya sudah lewat ya waktunya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang belum jawab ya, satu kelompok. Kelompok 9 tadi sudah jawab belum ya? Karena kebetulan kita tadi mulai agak terlambat ya. Jadi tidak bisa ini.
kelompok 9 hadir? Fadlan, Alfa, sama Aldi. Wah, ada Alfa ya. Ya, ini nanti saya akan share. Silakan dipelajari untuk kita bahas minggu depan ya. Terutama di tugas ini, kalau ada yang mau coba-coba dulu. Silakan. Oke, mungkin sekian dulu ya. Berarti tadi kelompok 8 sudah menjawab. Nanti kelompok 9 akan saya tagih ya. Untuk minggu depan. Jadi mulai dari kelompok 9. Untuk materinya nanti di-share ya. Di-share. Biasanya di-share oleh Bu Amal ya. Saya ingatkan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, seperti itu. Mungkin minggu depan kita coba latihan sedikit dan ini ya. Sampai ke materinya. Tadinya mau juga membahas normalisasi. Intinya tadi kita sudah bahas sampai data reduction ya. Nanti kita bahas data transformasi dan diskretisasi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Karena ada yang mau kuliah juga setelah ini. Baik, oh ya tadi ada yang nanya ke saya masalah redundansi ya. Sama normalisasi. Ya ada juga case-nya redundansi bisa dipakai juga kalau dengan baik ya teman-teman gitu ya. Tapi disesuaikan dengan scale datanya juga gitu. Kalau datanya juga terlalu besar, nanti juga ya redundansinya juga ya harusnya dia satu hard disk jadi 2 hard disk gitu kan. Ada yang mau mengkompromis space demi time, ada yang mau mengkompromis time demi space gitu ya, tergantung. Makanya kalau masalah bicara normalisasi dengan redundansi itu juga tergantung ya, tergantung kebutuhannya. Secara teoritis memang ya tidak redundan, ya cenderung lebih bagus gitu ya. Kalau itu kan di masalah database ya, bukan di masalah akses data gitu ya, bukan di masalah preprocessing tadi ya. Kalau ini kan kita untuk melakukan model gitu ya, melakukan implementasi model. Gitu. Ya seperti itu. Baik. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga tadi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diambil pelajaran dari apapun yang kita pelajari tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak.